Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala keberadaan kita tanpa terasa. Hari ini kita sudah memasuki di awal bulan Oktober, di hari yang kedua. Saya percaya itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur luar biasa. Sampai hari ini kita semuanya keadaan tetap baik, tetap sehat, bahkan seluruh keluarga besar kita, seisi rumah kita semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri, saudara yang terkasih? Amin ya, saya percaya setiap kita pasti bersyukur, bahkan kita bukan hanya bersyukur untuk itu, saya percaya setiap kita orang-orang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan buat kita berbeda dengan yang lain. Sekalipun di masa pandemi, sekalipun di masa yang sulit, sekalipun di masa yang sukar, sekalipun banyak sekali tantangan, mungkin pergumulan, mungkin badai yang kita hadapi sepanjang bulan September yang lalu, tetapi itu tidak bisa mengusik keberadaan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tetap memberkati kita, seperti di firman-Nya di 1 Tawarik 17 ayat 27, apa yang Tuhan berkati untuk selama-lamanya tetap diberkati. Saya berdoa supaya apa yang menjadi janji Tuhan buat setiap kita, dan itu merupakan berkat buat setiap kita orang percaya, itu tetap diberkati selama-lamanya. Hanya tentu ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Nah, mungkin saya hanya ngambil beberapa poin supaya kita bisa mempelajari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bisa memberi kita satu panutan teladan, yang bisa memberi kita satu inspirasi, bisa memberikan kita satu kekuatan, gairah, pengharapan untuk kita tetap percaya bahwasanya apapun keadaan kita, apapun yang di tengah-tengah situasi lingkungan yang kita hadapi ini, janji Tuhan itu tetap memberkati kita. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Amin. Karena Tuhan mengatakan Tuhan itu ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan tidak berkata dia hanya ada di musim menuai. Tuhan tidak hanya ada di musim yang mungkin musim semi yang enak-enak, enggak. Tetapi Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Oleh karena itu biarlah setiap kita orang-orang percaya tetap punya iman yang teguh, tetap punya miliki percaya yang penuh bahwasanya apapun yang tengah terjadi, Tuhan tetap memberkati kita. Dan berkatnya itu terus mengalir, tidak pernah berhenti. Bahkan di tengah kekeringan sekalipun kita bisa menuai. Saya percaya apa yang kita alami, apa yang kami alami itu juga akan dialami saudara semuanya. Di tengah masa yang sukar kita tetap bisa diberkati. Di masa-masa yang sulit sekalipun banyak goncangan kita alami, kita lewati. Mungkin banyak hal, ada yang digoncang lewat kesehatan, ada yang digoncang lewat ekonomi keluarga, ada yang digoncang karena pekerjaannya, ada yang digoncang oleh karena hubungan. Tetapi janji Tuhan, aku ada di setiap musim kehidupanmu. Dan apa yang engkau berkati ya Tuhan, itu doa permohonan Daud di 1 Tawarik, itu tetap diberkati selama-lamanya. Saya percaya firman ini, saya mengklaim janji ini dan saya imani itu. Dan benar itu nyata apa yang kami alami. Bahkan tadi pagi-pagi juga saya Roh Kudus menggerakkan untuk mengurapi lagi pintu gerbang rumah. Saya urapi, saya lepaskan perkataan-perkataan profetik. Saya lepaskan dan saya percaya apa yang kita lepaskan oleh karena iman yang lahir daripada Roh Tuhan ilahi itu pasti Tuhan genapi. Amin. Karena janji Tuhan di Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan hidup segala dalam kelimpahan. Kalau menceritakan soal berkat kelimpahan, pasti semuanya kita semangat ya. Nah, saya percaya kalau kita mendahulukan Tuhan, pasti segalanya itu Tuhan akan cukupkan, bahkan limpahkan anugerahnya. Mari saya mengajak saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ada poin-poin apa sehingga tema kita ini saya membuat satu tema tetap menuai di masa yang sukar, tetap diberkati di masa-masa yang sulit, tetap menuai di masa-masa kekeringan. Karena itu janji Tuhan, bukan hanya di musim semi, bukan hanya di musim menuai, tetapi ada di setiap musim. Artinya kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang sudah teguh di dalam Dia, ada di dalam Dia, apapun musim yang kita alami, Tuhan tetap berkati kita. Dan itu kita akan dibuat perbedaan seperti orang yang beribadah kepadanya sungguh-sungguh dan tidak beribadah kepada Dia. Amin. Saya percaya apa yang kami alami itu akan dialami saudara. Karena kita punya Tuhan yang sama, kita punya Allah yang luar biasa yang sama, yang memberkati setiap kita. Nah, saya mengambil 3 poin
3 poin yang dengan sangat sederhana saya berupaya sebisa mungkin, sesingkat mungkin, sesimpel mungkin untuk bisa kita sama-sama belajar dan mengerti, memahami, dan itu boleh menjadi berkat buat kita. 1, yang pertama tentunya kita tetap setia mencari Tuhan. Tetap perhatikan perintah-perintah Tuhan. Saya mengajak saudara semuanya kita melihat 2 Tawarik 26. Kita coba melihat 2 Tawarik 26. Nah, 2 Tawarik 26 ini mencatat di ayat 4 dan 5. Saya bacakan buat saudara mengenai Raja Uzia yang pada masa mudanya yang begitu muda dia sudah diangkat Tuhan sebagai raja menggantikan ayahnya Amazia. Nah, di ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat 5 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara lihat, waktu ia setia mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara yang terkasih, ini dicatat dalam firman Tuhan. Saya percaya bahkan sampai nanti anak Uzia, Raja Yotam, dia juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan perintahnya dan dia setia mencari Tuhan seperti ayahnya Raja Uzia. Nah, demikianlah Tuhan memberkati dia. Bahkan waktu anaknya Raja Yotam, di situ dicatat di dalam firman Tuhan, dia Raja Yotam menjadi semakin kuat karena dia mengarahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saya berdoa, saya percaya waktu selama kita setia mencari Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, melakukan perintahnya, saya percaya maka apapun yang kita lakukan pasti Tuhan buat berhasil. Karena ini janji Tuhan. Sekarang tergantung Bapak Ibu yang terkasih, adakah saudara mempunyai iman untuk percaya, yakin? Jangan tergantung kepada situasi. Ini begitu kering, bagaimanakah mungkin Tuhan memberkati? Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan kita mengingat segala sesuatu yang ketidakmungkinan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Di dalam pasal ayat berikutnya dicatat, Uzia menggali banyak sumur di dataran yang rendah maupun di dataran yang tinggi. Saudara, kemarin tuh saya mencoba tanya kepada suami saya, karena suami saya mengerti sekali tentang tanah pertanian, karena dia sudah puluhan tahun punya pengalaman ya di dalam alam yang natural. Jadi saya coba tanya, kalau menggali sumur di dataran yang rendah bagaimana? Pasti mudah ya. Saya sebagai ibu rumah tangga aja, saya percaya kalau kita menggali sumur di dataran yang rendah pasti mudah. Mungkin tidak ada begitu banyak hambatan, tidak ada begitu banyak halangan, tidak ada begitu banyak kendala. Tetapi kalau di dataran yang tinggi bagaimana? Ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak main-main. Firman Tuhan ini janji Tuhan, perkataan Tuhan, perkataan Kristus, sehingga firman Tuhan ini pasti digenapi. Mari kita meresponi firman ini dengan iman, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang betul-betul percaya. Saya yakin waktu hati kita percaya, tidak bimbang sedikit pun oleh keadaan yang kita alami di pandemi, di masa yang sulit ini, firman ini pasti digenapi bagi kehidupan saya dan saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya mau perkatakan, ternyata waktu kita menggali di sumur di dataran yang tinggi itu, suami saya sempat bertanya, lihat dulu kalau di gunungnya itu, dataran tinggi itu, gunungnya itu di atasnya nggak ada gunung lagi, ya mungkin tuh agak kendala. Tetapi kalau di bawahnya masih ada lembah, ternyata itu bisa. Nah, tetapi janji Tuhan tidak lihat dulu. Raja Uzia menggali begitu banyak sumur, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Tidak dicatat, lihat dulu bagaimana dataran tinggi itu keadaannya, lembahnya, tekstur tanahnya, tidak. Tetapi itu janji Tuhan, dia menggali sumur. Artinya waktu dia mencari Tuhan, waktu dia setia mencari Tuhan, waktu dia melakukan segala perintah Tuhan, maka
dimanapun dia menggali sumur, itu akan keluar sumber air. Baik di dataran yang rendah maupun di dataran tinggi. Dimanapun kita mencoba menggali usaha, dimanapun mencoba kita melakukan usaha, baik di tempat yang kering, baik di tempat yang menuai, kita pasti Tuhan berkati, Tuhan sertai. Karena janji Tuhan iya dan amin. Sekarang bagaimana kita perkatakan? Kita perkatakan bagaimana sehingga kita juga melihat di mana Raja Yotam juga anaknya tadi sudah saya sharekan sedikit bagaimana waktu hatinya mengarah kepada Tuhan di 2 Tawarik 27 ayat 6. Di situ juga Tuhan membuat dia semakin kuat. Sekalipun keadaan yang begitu sukar, yang kita lihat, kita dengar semuanya sepertinya dalam keadaan yang sulit. Semuanya banyak yang kita dengar adalah keluhan, adalah orang-orang yang sudah mungkin hampir putus asa. Tetapi mari kembali kepada firman. Hanya firman Tuhan yang memberikan kita janji. Firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan di hari esok. Dan itu pasti digenapi buat orang yang sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan. Nah, sekalipun Raja Uzia ini di akhir hidupnya dia berubah setia kepada Tuhan karena menjadi tinggi hati. Oleh karena itu di poin yang kedua saya mengambil jangan tinggi hati, tetapi tetap perkatakan dan menabur kebaikan. Ini poin yang kedua, jangan tinggi hati supaya murka Tuhan tidak turun. Banyak orang yang setelah dia merasa disertai Tuhan, dia diberkati Tuhan. Pasti dong orang yang disertai Tuhan dia sendiri merasakan. Waktu dia berkata sesuatu, dia merasakan ada pengurapan itu. Kita sendiri, saya percaya saudara dimanapun saudara berada saat ini, kalau saudara sedang ada di dalam penyertaan Tuhan, saudara pasti merasakan. Dan saudara menyadari itu bukan karena kekuatanmu, tetapi itu karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan sertai. Nah, biarlah waktu kita merasakan Tuhan menyertai kita, kita tetap rendah hati. Jangan tinggi hati seperti Raja Uzia. Kita mengikuti teladannya yang baik, tetapi yang buruknya kita jangan ikuti. Jangan jadi teladan buat kita. Nah, saya tidak bahas tentang itu, cuma hanya di poin kedua, biarlah kita tetap jaga hati, tidak tinggi hati, dan kita tetap rendah hati dan perkatakan. Mulai perkatakan. Tadi pagi saya mencoba, saya taat apa yang Roh Kudus suruh, urapi. Hari ini urapi pintu gerbangmu. Saya langsung turun ke bawah, ke pintu gerbang kami. Saya tidak cerita ke suami saya, dia lagi baca koran. Nah, saya urapi, saya melepaskan berkat Tuhan. Karena saya percaya, waktu saya melepaskan berkat firman Tuhan itu, setiap firman yang dilepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Aku lepaskan dengan kuasa otoritas surga yang turun. Aku melepaskan berkat itu dengan kuasa ilahi yang keluar dari dalam roh Allah yang di dalamku. Aku urapi darah anak domba dengan iman. Aku urapi, aku bubuhi kedua pintu gerbang yang ada di rumah saya ini dengan darah anak domba. Diberkati jiwa-jiwa yang keluar masuk rumah ini. Diberkati jiwa-jiwa yang keluar. Diberkati jiwa-jiwa yang masuk. Diberkati setiap berkat dari timur, barat, utara, selatan masuk dalam rumah ini. Tingkap surga terbuka atas perbendaharaan rumah ini. Dari pagi, begitu pagi saya bangun, spirit yang begitu kuat, yang penuh dengan iman, aku lepaskan. Berkat itu tidak pernah berkesudahan karena janji Tuhan di 1 Tawarik 17 ayat 27. Tuh ya Tuhan, apa yang Engkau berkati itu tetap selama-lamanya diberkati. Aku percaya berkat Tuhan tidak pernah berhenti dan berkat itu akan melimpah sehingga tempat ini akan menjadi berkat, kehidupan kami akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik berkat secara kesehatan, ekonomi, kehidupan, hubungan, pekerjaan, usaha, pelayanan pasti diberkati. Hanya saudara miliki iman itu, spirit itu. Hari-hari ini bangkitkan iman kita kembali. Lepaskan buatan profetik. Saudara ingat enggak? Waktu Tuhan berfirman kepada Abram, waktu Tuhan berfirman kepada Abram di Kejadian 17, waktu itu Tuhan bilang, berfirman, aku tidak lagi memanggil namamu Abram, tetapi Abraham. Nah, waktu Tuhan berfirman seperti itu kepada Abram, apakah Abram sudah punya Ishak? Belum. Tetapi apakah arti Abraham itu? Abraham itu artinya bapa banyak bangsa. Coba saya mengajak kita semua baca sebentar. Saudara dimanapun berada, kalau saudara mendengar firman ini di dalam share medsos, coba kita membuka Kejadian 17 ayat 5. Saya bacakan kalau sudah dapat. Karena itu dari 4 atau dari 3, 2, 1. Lalu sujudlah Abram
Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham ini artinya bapa banyak bangsa. Tetapi waktu Tuhan berfirman kepada Abram, namamu sekarang sudah Abraham, bukan Abram lagi. Ishak belum ada, belum. Sarah belum hamil, belum. Tetapi di situ Tuhan mengajari kita lewat firman-Nya kepada Abram, mulai kita perkatakan, mulai kita lepaskan nubuatan profetik, mulai kita lepaskan kata-kata nubuatan itu. Tetapi itu harus yang mulai lahir daripada roh ilahi. Saya juga mengajak suami saya juga, kalau pagi aku perlepaskan berkat. Kemarin 2-3 hari yang lalu, begitu kami bangun tidur, saya bilang apapun yang kamu kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan akan memberi sumur yang baru, Tuhan beri ladang yang baru, Tuhan memberi perbendaharaan yang baru. Aku percaya karena berkat Tuhan tidak pernah berhenti, dan berkat itu terus mengalir dan tidak pernah berhenti, seperti sumber mata air yang mengalir dan tidak pernah berhenti. Mari kita mulai miliki lagi. Saudara yang terkasih, tantangan yang kita alami, tantangan yang kita hadapi jangan sampai mempengaruhi iman kepercayaan kita menjadi ciut, menjadi tawar akan janji Tuhan dan firman Tuhan. Tetapi biarlah hati dan pikiran kita terarah seperti Raja Yotam. Hati dan pikirannya terarah kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuat dia kuat. Dan waktu dia kuat, maka berkat itu dilimpahkan kepadanya. Dia tetap berkemenangan dalam setiap peperangannya. Seperti juga Raja Uzia, dia tetap menang setiap berperang kepada orang Arab, orang Mionim, orang Asdod, Filistin, orang-orang Mesir. Nah, dia tetap berkemenangan. Amin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tetap rendah hati, jangan tinggi hati ya. Seperti Daud yang sudah jadi raja, waktu Tuhan kirimkan Nabi Nathan untuk menegurnya, tetapi Daud menerima. Biasanya sulit bagi seseorang yang sudah punya posisi, sudah punya kedudukan untuk mau menerima masukan dari orang ya. Jangankan mungkin raja, orang yang sudah menjabat satu posisi di dalam gereja, mungkin hanya koordinator aja. Kalau kita kasih masukan rasanya aduh siapa lah saya ini ya. Apalagi kalau pendoa yang memberi masukan, pendoa ini apalah ya. Karena pendoa tugasnya kan hanya di ruang doa kecil ya. Tetapi Raja Daud enggak seperti itu. Dia punya hati yang begitu luar biasa. Seorang raja, tetapi Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya, dia dengar, dia menyadari, dia insaf, dia bertobat. Malah Daud waktu posisinya sebagai raja juga dia selalu, waktu dia bersekutu dengan Tuhan, dia selalu, Tuhan siapakah hambamu ini, siapakah keluarga hambamu ini, siapakah saya Tuhan, sehingga engkau perlakukan saya seperti ini, sehingga engkau membuat saya sedemikian rupa. Nah, itu kerendahan hati. Oleh karena itu marilah kita sama-sama miliki hati seperti Daud, yang setelah Tuhan angkat dia menjadi raja, dia tetap miliki kerendahan hati. Dia mau terima masukan-masukan itu. Haleluya. Nah, yang ketiga, sabar dan mengampuni. Haleluya. Ini yang paling sulit ya, untuk mengampuni bagi sebagian orang ya. Tetapi saya percaya kalau roh Allah ada di dalam kita, segala sesuatunya tidak ada yang sulit. Karena roh Tuhan itu lemah lembut. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang mau seperti Yusuf, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ya, diberkati Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Orang seluruh Israel mengalami kekeringan, tetapi dia kelimpahan. Biarlah apa yang dialami Yusuf itu di tengah kekeringan seperti ini, di tengah-tengah pandemi sulit ini, kita tetap mengalami satu terobosan, satu breakthrough. Ya, nah kita belajar apa yang ada di dalam ciri-ciri daripada Yusuf, seorang Yusuf. Saudara, kita melihat Yusuf, dia mengalami begitu banyak proses. Bahkan prosesnya itu begitu luar biasa. Yusuf pertama dia dilucuti saudara-saudaranya. Setelah dilucuti, Yusuf dibuang ke sumur. Ada enggak kita dilucuti di sini yang tidak marah, tidak berontak? Mungkin akan jebloskan ke penjara ya, tetapi Yusuf tidak. Dia dilucuti, dia dibuang ke sumur, dia dijual. Setelah dijual, dia jadi budak. Setelah jadi budak di rumah
Potifar. Setelah jadi budak di rumah Potifar, Yusuf mengalami satu fitnah yang begitu luar biasa oleh nyonya Potifar. Saudara, waktu saya seminggu yang lalu, waktu saya melihat bagaimana proses Yusuf ini yang waktu dia mengalami satu hal difitnah, itu luar biasa. Selama ini kita mendengar, waduh, dia difitnah luar biasa, dia tidak melawan, dia tidak mencari pembela di persidangan untuk membela hak dia. Tetapi Yusuf diam. Yusuf bisa menerima itu. Kenapa? Itu bukan hanya menderita karena fitnah, tetapi mungkin secara mental Yusuf juga mengalami hal yang sangat luar biasa. Karena tidak mudah, pasti orang-orang di sekelilingnya, orang-orang bawahannya di rumah Potifar tuanya, pasti akan mengejek dia, menghina dia. Ini nggak tahu diri, budak mau perkosa nyonyanya. Pasti, nah itu satu tekanan jiwa mental yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak mencoba untuk membela diri. Nah itu luar biasa. Bagaimana kita bisa menerima berkat Yusuf kalau kita tidak sanggup melewati proses seperti yang Yusuf lakukan. Sehingga di masa kekeringan seluruh negeri, tetapi Yusuf mengalami kelimpahan. Aku percaya Tuhan yang sama yang di dalam kita itu akan mampukan kita melewati setiap proses apapun. Saudara mungkin tidak dilucuti pakaiannya, tapi saudara dilucuti mungkin, saudara difitnah, saudara dipermalukan lewat perkataan-perkataan. Tetapi itu tidak bisa mengusik kita untuk kita mau memberontak. Tetapi kita percaya Allah ada bersama dengan kita. Nah, setelah dia difitnah oleh nyonya Potifar, itu yang keberapa? Yang kelima. Lalu dia masuk penjara. Nah, masuk penjara, lalu Yusuf dilupakan sama orang-orang sepenjara, orang-orang penderitaan dia. Yusuf mengalami satu long suffering, penderitaan yang begitu panjang. Saudara, janji Tuhan kepada Yusuf, apa yang dia lihat, apa yang Tuhan percayakan kepada dia, sebelum Yusuf mengalami penderitaan proses demi proses. Tetapi setelah nubuatan, apa yang Tuhan firmankan kepada dia lewat mimpi, 13 tahun janji Tuhan baru digenapi. Saudara, saya jadi ingat waktu saya merenungkan ini, saya juga 13 tahun air mata saya berdoa untuk supaya suami saya Tuhan pakai. Tapi ternyata waktu kita tetap setia mencari Tuhan, kita percaya Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya. Dan apa yang menjadi kerinduan kita, saya percaya kalau itu bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk motivasi kita, bukan untuk keuntungan kita, pasti Tuhan genapi. 13 tahun Yusuf mengalami proses yang luar biasa. Saya juga 13 tahun berdoa, menangisi di hadapan Tuhan. Tuhan pakai, ternyata hari ini saya melihat kairosnya Tuhan luar biasa. Saya punya suami luar biasa hari ini. Ya, Tuhan pakai dia memberi hatinya, doa, dana, daya sepenuh hati mensupport pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan karena saya yang berdoa, tetapi karena saya punya iman percaya, janji Tuhan pasti digenapi. Karena kita percaya waktu kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh tetap setia dan percaya mencari Tuhan, pasti segala sesuatunya akan mengikuti kita. Karena Tuhan berfirman di dalam Filipi 4:19, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu dan keperluanmu sesuai dengan kemuliaan dan kekayaannya. Saya percaya dan saya berdoa, biarlah apa yang menjadi janji Tuhan itu digenapi atas setiap saudara. Kalau Tuhan sudah genapi dalam hidup kami, hidup saya secara pribadi, di masa-masa yang sulit saya merasakan saya berkelimpahan. Tergantung orang mau bilang apa. Dia udah punya jet, dia udah punya pulau, tapi dia merasa nggak kelimpahan. Itu urusan dia. Nah, Yusuf waktu dia kelimpahan akan pengampunan. Dia kelimpahan akan kesabaran. Maka kelimpahan materi itu mengikuti Yusuf. Dia kelimpahan bukan mencari berkat aja. Karena carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu itu akan ditambahkannya kepadamu. Itu di Amsal mencatat. Nah, jadi saya percaya waktu kita kelimpahan akan kasih, kita kelimpahan pengampunan, kita kelimpahan akan kesabaran, pasti kelimpahan secara materi Tuhan
Tuhan menggenapinya. Karena itu juga keinginan Tuhan. Tuhan mau setiap orang percaya mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Kelimpahan dalam segala hal. Kalau janji Tuhan belum digenapi, saudara melihat saya belum seperti itu. Ayo perkatakan, lepaskan berkat Tuhan, lepaskan firman Tuhan, lepaskan profetik, lepaskan nubuatan. Karena itu adalah hak kita, bagian kita orang-orang percaya. Sehingga kita tetap diberkati, kita tetap menuai di masa yang sulit, di masa yang sukar. Karena Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan hari ini, karena kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mengajak setiap kita semuanya, kita bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama supaya apa yang menjadi berkat Tuhan itu, janji Tuhan itu digenapi bagi setiap kehidupan kita dan seisi rumah kita, keluarga besar kita. Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk kami, bukan untuk saya, bukan untuk usia golongan, tetapi untuk semua orang percaya. Karena Tuhan mau setiap kita sebagai orang-orang percaya itu bisa menikmati kehidupan yang berkelimpahan dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami dan dimanapun saudara-saudara kami yang berada saat ini. Biarlah Tuhan firman ini boleh menguatkan kembali, boleh meneguhkan kembali setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga janji Tuhan itu Tuhan boleh digenapi dalam hidup mereka dan mereka tidak terusik dengan keadaan apapun yang di tengah alami lingkungan Tuhan. Tetapi mereka tetap miliki iman percaya bahwasanya berkat Tuhan itu selama-lamanya tidak pernah berkesudahan. Karena apa yang Engkau Tuhan berkati selama-lamanya pasti diberkati. Biarlah firman itu digenapi atas setiap anak-anak Tuhan. Firman-Mu ini genapi bagi setiap orang-orang yang percaya, yang hatinya tetap setia dan mencari Tuhan dan melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, mampukan setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena Tuhan tidak pernah lalai dalam janji-Mu. Janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami memasuki perjamuan kudus, Bapa berdoa, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang telah mengkuduskan kami, melayakkan kami dan beri kami perkenanan untuk kami boleh memasuki perjamuan kudus ini dan itu boleh memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari saya mengajak setiap kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengangkat tangan kita arahkan di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang atas namanya kita sebut adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya namanya kita sebut adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, mari kita sama-sama buka hati kita untuk mengucap syukur. Haleluya. Korabata karabayana sekiramayana, korabata karabayande. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Korabata karana mayana sekirira bata karabayando. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa yang baik, setiap kita yang telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, dimanapun semua saudara berada, yang sakit sudah disembuhkan, yang terluka sudah dipulihkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang kekurangan sudah Engkau cukupkan, bahkan limpahkan berkat-Mu, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbelenggu sudah dimerdekakan, karena darah dan tubuh Yesus sudah menyatu di dalam kita, dan kami sudah bersekutu oleh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang telah memberkati kami, menyucikan kami, memulihkan kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa buat seluruh pengorbanan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan ini untuk hanya boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Makasih Tuhan Yesus Kristus. Ini ibadah ucapan syukur kami, dan ini adalah ibadah perjamuan kudus kami. Biarlah itu boleh menjadi berkat buat setiap kami, untuk kami boleh mengingat Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.